Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustania, NIM 201300046. Saya dari kelas A17.2 Keperawatan Universitas Sespati Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai pemeriksaan elektrokardiogram atau disingkat sebagai pemeriksaan EKG. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke tahap preinteraksi, yaitu melakukan tahap persiapan. Di sini kita mengecek rekam medis pasien, dan yang kedua mengecek kelengkapan alat. Di sini ada mesin EKG, kertas grafik EKG, jeli, plat ekstremitas terbagi menjadi 4. Dua kecil untuk di bagian atas, yaitu bagian tangan, 2 bawah, bagian besar ini untuk di bagian bawah, yaitu untuk kaki. Dan selanjutnya ada elektrode, terdiri menjadi 6 alat. Dan selanjutnya ada tisu, spidol, dan yang terakhir kabel penghubung. Sebelum kita ke pasien, kita wajib mengecek mesin EKG untuk kelengkapan mesin EKG-nya, supaya kita sudah ada kesiapan. Selanjutnya, jangan lupa untuk mencuci tangan. Baiklah teman-teman, di sini saya tidak menggunakan handspol dikarenakan pasien tidak terdapat penyakit infeksius. Sebelum kita melakukan tahap kerja, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Perawat Putri yang bertugas pada hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Apakah betul ini dengan Ibu Ayu? Betul, Sus. Boleh saya cek pergelangan tangannya, Ibu? Boleh, Sus. Bisa sebutkan tempat tanggal lahirnya, Ibu? 10 Agustus. Baik, Ibu. Betul ya, sesuai dengan data. Ibu, maksud dan tujuan saya di sini untuk melakukan pemeriksaan dikarenakan Ibu mengeluh nyeri di bagian dada. Jadi, saya akan melakukan pemeriksaan. Nama pemeriksaannya rekan jantung. Ya, Ibu. Tujuannya nanti untuk mengetahui rasa nyeri yang terjadi pada Ibu disebabkan oleh apa. Nanti akan ada alat yang ditempelkan pada dada Ibu ya. Dan ini tidak menyebabkan rasa sakit Ibu. Tetapi nanti setelah alat dipasang, ada beberapa pesan yang saya hendak berikan kepada Ibu. Untuk waktunya sekitar 15 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu bersedia ya. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak, Sus. Baik, Ibu. Jika tidak ada, saya mulai ya, Ibu. Ya, Sus. Sebelum kita melakukan tahap kerja, selanjutnya jangan lupa untuk menjaga privasi pasien ya, teman-teman. Baiklah, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke tahap kerja. Ibu, sebelum kita memasangkan alatnya, Ibu bisa melepaskan bajunya ya, Ibu. Permisi Ibu, saya bantu ya Ibu untuk melepaskan pakaiannya. Sebelumnya, apakah Ibu ada membawa handphone Ibu? Baik Ibu, tidak ada ya. Untuk jam tangannya bisa dilepas terlebih dahulu ya Ibu. Baik, Sus. Mohon izin ya Ibu, saya simpankan. Ya Ibu, alasannya ini supaya tidak mengganggu hasil pemeriksaan. Kemudian kita akan mengambil jeli, lalu kita tuangkan ke tisu. Kemudian kita oleskan ke bagian dalam
lengan dari lengan tangan dan lengan kaki. Lalu untuk bagian menjepitnya, kita lihat ada bagian logamnya ya teman-teman. Kemudian kita jepitkan di bagian yang ada jelinya. Kemudian pasangkan kabel ke plat ekstremitas untuk kabel bagian panjang untuk kaki dan yang pendek untuk tangan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melakukan pemasangan alat ekstremitas atas dan bawah. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pendek ini di bagian tangan ya teman-teman. Selanjutnya, dan untuk bagian panjang ini untuk di bagian kaki. Selanjutnya kita akan memasangkan alat elektroda. Untuk bagian dada, kita pasangkan alat elektroda dari V1 sampai V6. Untuk V1 terletak di lien varas crimalis dextra, sedangkan V2 terletak di sela iga 4 garis stemal kiri. Sedangkan V3 antara V2 dan V4, dan bagian V4 sela iga 5 garis mid clavicularis kiri. Sedangkan V5 setinggi V4 garis aksilaris anterior. Sedangkan V6 terletak di setinggi V4 garis aksilaris media. Berikut seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, caranya seperti ini ya. Dan untuk penentukan V2-nya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan menuju ke V4. Untuk V3 kita skip dulu ya teman-teman. Untuk V4-nya di sini ya teman-teman, bisa kita tandai dengan jeli. Untuk V3 berada di antara V2 dan V4. Nanti di sini ya teman-teman akan kita tandai. Untuk V5 di sini ya teman-teman. Selanjutnya V6 sejajar dengan V5. Di sini ya teman-teman. Kita tandai dengan jeli. Selanjutnya kita memasangkan alat elektrodanya. Di sini Bu.
Baik Ibu, alatnya sudah terpasang ya Ibu. Saya izin untuk melakukan perekaman. Selanjutnya, kita hidupkan alat dan akan terlihat lampu kuning kehijauan. Ini menunjukkan alat elektroda. Jika menyala dengan baik, artinya posisi sudah benar. Jika tidak tepat posisinya, lampu akan berkelap-kelip. Setelah selesai merekam, kertas bisa kita sobek dan kita tulis nama pasien, nomor RM, waktu pemeriksaan, dan tanggal pemeriksaan. Kemudian kita matikan mesin EKG dan merapikan alat. Indikator. Pada unit zone care terdapat indikator pada panel depan. Ini indikator AC menandakan bahwa unit menggunakan daya listrik PLN harus 220. Ini ada indikator DC. Ini menandakan unit menggunakan baterai internal yang terdapat pada unit. Ini posisi sedang charging untuk baterai. Ini ada indikator error. Indikator error ini bisa menandakan lead ada yang terpasang belum sempurna, bisa juga menandakan kertas telah habis. Ini ada indikator ready. Nah, ketika seluruh lead telah terpasang, maka indikator ready ini nanti akan menyala. Indikator baterai. Nah, ini kertas habis. Di sini juga ada gambar lingkaran. Ntar kasih tahu. Jadi ini multi error sebenarnya. Yang bisa dipegang salah satu. Ini adalah tombol on off. Ini tombol on off unit untuk menghidupkan sistem. Ini call setup, ya, tombol untuk membuka menu sistem. Ini tanda panah kiri dan kanan, tombol pemilihan lead selector ketika kita akan mengeprint secara manual. Tombol mode adalah untuk pemilihan mode yang ingin digunakan secara manual atau secara otomatis. Ini tombol print on atau print off untuk pemasangan kertas EKG 3 channel zone care. Buka cover tempat kertas, pasang as roller, pastikan posisi yang besar ini berada di bawah. Tarik kertas, pastikan ketika kertas ditarik ke kiri, garis gridnya berada menghadap ke atas. Cara setup sistem: on, tekan tombol call setup 1 kali, 2 kali, 10 mili per milivolt. Ini tinggi grafiknya. Hum 50 Hz ini untuk filter dari kelistrikan. 25 Hz EMG on ini filter dari pasien. 25 mili per second kecepatan kertas yang keluar. Standar tampilan pada layar. 12 channel format output channel. Simultan, jenis printout 3 second per lead, lamanya print dalam 1 lead. Nah, ini format. Untuk format outputnya kita pakai 3/3 channel. Untuk ritme kita pilih ritme 2.
Untuk report EKG interpretasi, kita bisa gunakan on jika menginginkan interpretasi, jika tidak bisa off. Ini untuk penyimpanan internal, ini untuk membaca memori internal, ini untuk mengatur volume tombol, ini untuk membaca dari eksternal memori. Ini pembacaan analog output, pengaturan brightness kontras layar, pengaturan tahun, tekan tombol call setup, pengaturan bulan dan tanggal. Untuk mengatur bulan kita gunakan tombol dengan tanda panah ke kiri. Untuk tanggal tanda panah ke kanan. Ini untuk pengaturan jam. Untuk jamnya tanda panah kiri. Untuk menitnya tanda panah kanan. Setelah selesai tekan tombol start atau stop. Cara pemasangan kabel elektroda ke pasien. Ikuti posisi pemasangan sesuai dengan gambar yang tertera pada layar. Setelah semua terpasang, layar akan menampilkan grafik dari ritme jantung pasien. Ini menandakan heart rate dari pasien. Ini mode yang akan digunakan untuk pengeprintan. Ini format output printnya 12 channel dengan ritem lead 2. Ini tinggi grafiknya 10 mili. Ini kecepatan kertasnya. Ini untuk filter dari pasien. Setelah tampil grafik pada layar, heart rate sudah terbaca, tekan print. Permisi ya Ibu, alatnya saya rapikan. Ya, terus. Kita akan membersihkan alatnya ya teman-teman. Baiklah Ibu, saya sudah selesai merapikan alatnya. Silahkan Ibu untuk bisa memasang kembali bajunya. Terus. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan EKG-nya. Untuk hasilnya akan segera kami konsulkan ke dokter. Jika sudah keluar hasilnya, nanti akan kami informasikan kembali ya Ibu. Ini Ibu, barangnya saya kembalikan ya Ibu. Terus. Ibu, saya mohon izin untuk kembali ke ruangan.
Nanti sekitar jam 1 saya akan kembali untuk melakukan pengecekan kepada Ibu dan menginformasikan hasil pemeriksaan EKG-nya seperti apa. Sebelum saya kembali ke ruangan, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak, Sus. Baik Ibu, jika tidak ada, saya permisi ya Ibu. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya yang baik. Permisi ya Ibu. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Tahap dokumentasi. Senin 6 Desember 2021 pukul 10 WIB telah dilakukan pemeriksaan EKG pada Ibu Ayu. Dengan respon subjektif, pasien mengatakan cemas menunggu hasil EKG-nya dan data objektifnya pasien tidak mengeluh nyeri pada saat dilakukan pemeriksaan dan respon pasien juga baik. Tanda tangan perawat putih.